Udah stop. Udah ya. Jadi nggak panjang lebar Bu ya. Harus dipahami Bu ya. Baik, kemarin sampai mana? Sampai mau ke Ria, Bu. Mau ke Ria. Ria. Mau ke Ria. Ria Bu ya. Ayat berapa yang? Buka Mbak. Ini masih hadis ya. Masih hadis ya, Bu. Ini Iya. pelajarannya hari Jumat sama itu kayaknya hampir sama ya. Iya. Iya, Sama-sama ini. Itu ya. Sama-sama akhlak sama ini. Makanya kadang-kadang Ada. kayaknya disampaikan yang hari Nah, aku Jumat juga sama hari nyimak Sabtu di gitu. HP itu kok dari Jumat kok Lokman terus hari Sabtu Jumat aku Iya, soalnya hadisnya banyak Bu ya. Baik, Ria Bu ya. Baik, Ibu coba dengerin Bu ya. Iya. Ria yang sedikit itu merupakan syirik Bu ya. Syirik Bu, walaupun sedikit namanya apa? Sirkun sogir Bu ya. Dia kecil Bu ya. Tapi Bu dia kecil, kalau pupuk terus jadi Ria jadi apa namanya? Syirik besar gitu ya. Baik. Itu Bu, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa Bu ya, yang tidak menonjolkan diri. Jadi kaya juga nggak usah menonjolkan diri Bu ya, biasa aja ya. Nah, biasa aja. Jadi kalau umpamanya pakai pakaian Bu ya, menonjol, pengen dipuji sama orang itu namanya ria kecil Bu ya. Nah gitu. Jadi sirkun sogir nggak boleh Bu ya. Niat berpakaian Bu ya dengan semewah-mewahnya menonjolkan diri dengan dia Bu ya. Itu bisa merupakan kesirikan kepada Allah Bu ya. Yang tidak menonjolkan diri Bu ya. Jadi Allah itu suka kepada orang yang takwa. Orang yang takwa itu tidak suka menonjolkan diri Bu ya. Dan kaya juga Bu ya. Udah takwa, udah kaya tapi tidak mau menonjolkan diri ya. Kemudian bila Ibu sambil melihat catatan Bu ya. Iya. Bila mereka tiada, maka orang lain tidak merasa kehilangan. Ada orang itu biasa walaupun itu orang kaya Bu ya. Dan enggak datang juga, enggak ditanyain orang. Kan kalau umpamanya orang yang menonjolkan diri Bu ya, pakaiannya lain daripada yang lain, menonjolkan diri kan, kalau umpamanya enggak hadir, umpamanya di pengajian ya, enggak hadir, kok disariin orang kan? Gitu. Tapi kalau orang biasa-biasa aja disariin orang enggak? Enggak, biasa aja ya. Yang dicariin tuh apabila orang itu suka menonjolkan diri dari kekayaannya. Baik. Kemudian tidak merasa kehilangan, dan Bu ya, bila mereka hadir maka tidak dikenali Bu ya, biasa aja gitu ya Bu. Maaf Bu ya, orang kadang-kadang pengen jadi terkenal Bu ya, enggak enak Bu ya. Jadi orang terkenal itu enggak enak gitu ya. Yang enak kan ya orang biasa-biasa aja gitu ya, orang kenal ya kenal gitu ya. Jadi enggak terkenal gitu ya. Kalau terkenal kan si anu kan anu gitu kan. Nah, orang terkenal tuh kan suka ada aja ininya diomongin ya. Kalau perilakunya kurang baik aja sedikit, kalau orang terkenal maka jadi omongan orang juga. Kan gitu. Contohnya aja kalau umpamanya di YouTube ya, di YouTube orang terkenal kan. Nah, kalau umpamanya dalam ceramahnya nggak baik kan gimana? Nah, kan semua orang tahu kan? Gitu. Tapi kalau orang nggak terkenal mah ya udah, nggak banyak orang tahu. Salahnya baiknya enggak tidak banyak orang yang tahu. Jadi apa Bu, biasa-biasa aja ya. Baik. Maka orang lain tidak merasa kehilangan, dan bila mereka hadir maka tidak dikenali Bu ya. Hati mereka bagaikan pelita petunjuk. Jadi pelita petunjuk apa Bu? Pelita itu penerang Bu ya. Penerang petunjuk. Kenapa? Karena tidak jadi omongan orang. Nah, kalau orang menunjukkan diri kan jadi omongan orang. Kan ya? Kok si Anu nggak datang ya? Gitu kan, si Anu nggak datang ya. Kenapa? Karena menonjolkan diri ya. Kemudian mereka selamat dari segala kegelapan malapetaka Bu ya. Jadi kan kalau nggak diomong orang kan nggak jadi malapetaka. Tapi kalau umpamanya menunjukkan diri dengan kemewahannya, diomongin orang jadi petaka enggak? Malah petaka. Kenapa? Kan nggak enak diomongin orang ya. Orang kan suka begitu ya. Nah, kalau ada orang yang menonjol kan suka diperhatiin ya enggak Bu? Jadi perhatian orang.
Jadi perhatian orang. Baik, jadi seperti itu ya. Baik. Kemudian selanjutnya Bu ya. Ketika kami berada di sekitar ayahku, tiba-tiba orang bilang, udah itu ya. Jangan yaitu mengenakan pakaian yang terkenal di kalangan fuqaha Bu ya. Jadi di kalangan apa Bu? Jadi jangan pakai terlalu mewah gitu Bu ya. Nah, janganlah mengenakan pakaian yang terkenal di kalangan fuqaha. Orang fuqaha itu orang terkenal gitu ya, orang yang orang gedean lah gitu ya, yang pakaiannya memang harus gitu. Memang kalau orang gitu kan umpamanya itu kan pakaiannya itu apa namanya, pakaiannya kan wajib kan umpamanya presiden pakai wajib seperti kebesaran ya, kebesaran orang fuqaha itu kebesaran ya. Nah jadi ibu ya janganlah mengatakan pakaian yang terkenal di kalangan fuqaha, yaitu di orang apa tadi, orang pembesar gitu ya. Nah walaupun kan kayak gitu ya. Nah kemudian jangan pula tampil dengan pakaian yang dikenal di kalangan kaum dungu ya. Kaum dungu tuh ya pakaiannya cupang samping, jangan juga Bu ya, kan semuanya juga dalam pertengahan ini Bu ya. Nah, jalan jangan apa Bu, jalan jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat, kan ini diajarin kemarin udah belum itu udah ya. Nah, kemudian suara juga nggak boleh apa, nggak boleh keras. Kayak apa kalau suaranya keras, kayak suara keledai gitu ya, seperti itu. Ini kan akhlak Bu ya. Baik. Nah, kemudian Rasulullah SAW adalah manusia yang paling bagus akhlaknya Bu ya. Nah Ibu, Rasulullah itu tidak ada yang lain akhlaknya, memang Rasulullah paling bagus akhlaknya Bu ya. Jarang yang bisa meniru, walaupun sahabat-sahabatnya juga tidak seperti akhlak Rasulullah gitu ya. Baik. Kemudian ditanyakan Bu ya, ya Rasulullah ya, siapakah mukmin yang paling utama Bu ya? Kedua Rasulullah menjawab, yaitu mukmin yang paling baik akhlaknya ya. Jadi akhlak itu nomor 1 Bu ya, daripada apa? Daripada ilmu Bu ya. Orang ilmunya banyak Ibu ya, kalau tidak berakhlak juga tidak bagus, pasti diomong orang. Pinter-pinter masya Allah. Maaf ya Pak. Sekarang kan di YouTube kan banyak. Ya kiai lah, apa pesantren lah. Malu nggak Bu? Akhlaknya bejat Bu ya. Iya. Ibu nonton kan? Iya. Ya, sampai pada hamil. Kan bejat nggak akhlaknya? Ilmunya banyak nggak? Ya kalau ilmunya nggak banyak mau nggak jadi kiai, nggak jadi pimpinan pesantren ya. Tapi akhlaknya bejat. Nah, akhlaknya bejat Bu ya. Nah, jadi akhlak itu nomor 1 Bu ya, ilmu baru ilmu. Paham Bu ya? Jadi, itu siapa itu? Ya. Oh, ya, Mbak Tur. Panggil. Ini minta kunci motor. Paham Bu ya? Nah, jadi yang paling baik itu akhlak yang bisa memasukkan manusia ke surga juga akhlaknya. Kalau akhlaknya bejat itu yang kayak kita suka nonton di YouTube, akhlak bejat. Walaupun dia ilmunya banyak, punya pesantren, punya santri banyak, tapi kalau santrinya dihamilin bejat nggak? Apalagi sampai 50 santri, bejat nggak akhlaknya? Bejat. Itu ilmunya bisa memasukkan ke pesantren nggak? Maaf, bisa memasukkan ke surga nggak? Ya enggak. Yang dimasukkan itu apanya Bu? Akhlaknya Bu ya. Nah, jadi kalau akhlak bejat, biarin ilmunya banyak, tetap masuknya ke neraka gitu ya. Bu ya. Jadi yang nomor 1 apa? Akhlak itu kan itu yang sebelum-sebelumnya kan semua akhlak kan yang dipelajari Bu ya. Tentang jalan, tentang makan, tentang semuanya ada dalam pertengahan Bu ya. Bicara, berjalan, kan semuanya kita diajarin Bu ya. Berpakaian gitu ya. Adab itu Bu ya. Baik. Jadi orang yang paling baik apa Bu? Yaitu orang yang paling baik akhlaknya. Nah, kalau di sini yang paling baik akhlaknya ya Rasulullah Bu ya. Baik ya.
seorang hamba Bu ya, benar-benar dengan akhlaknya baik Bu ya, benar-benar dengan akhlaknya yang baik Bu ya, dapat yaitu mencapai Bu ya, mencapai derajat orang yang pada malam harinya sholat dan siang harinya saum. Itu Bu ya. Nah, itu yang bisa memasukkan ke surga. Paham tuh Bu ya? Yang bisa memasukkan ke surga yang seperti itu Bu ya. Nah, baik. Ini aku nulisnya bener itu, Bu. Iya, makanya sambil ngeliat catatan Bu ya. Baik, kemudian Rasulullah SAW ditanya Bu ya, tentang apa Bu ya yang paling banyak memasukkan itu manusia ke dalam surga Bu ya. Apa beliau menjawab Bu ya, yaitu Bu ya, ketakwaan Bu ya, ketakwaan kepada Allah dan akhlak yang mulia. Itu yang bisa memasukkan manusia ke surga, bukan kekayaan Bu ya. Lah, Masya Allah, sekarang kekayaan Bu ya, di tiap rumah, di tiap titik rumahnya bermiliar-miliar, emasnya uangnya bertriliun-triliun, bukan di satu rumah aja Bu ya, di beberapa rumah. Untuk apa? Ya itu nggak bisa Bu ya, seperti itu Bu ya, nggak bisa masuk surga Bu ya. Gimana masuk surga? Masa orang saya masuk apa namanya? Suka sedih bukan gitu, sedih sama siapa? Sedih sama orang korupsinya dan sedih Bu ya. Sedihnya saya nulis status juga Bu di yang harus juga. Saya kasihan sama orang korupsinya, kan kata saya tobat itu ya, sebab siksa Allah itu sangat pedih gitu ya. Itu saya mengerti Bu ya, siksa Allah itu sangat pedih, itu saya tuh sedih Bu, sedih sama saya ya, sama dia ya. Iya, kasihan Bu, kasihan Bu ya. Iya, udah nggak ingat ya. Mungkin kalau orang Islam mungkin dia sholat mungkin. Orang yang ada yang uang korupsinya dipakai umroh sekeluarga. Emas saja 74 kilo. Iya. Emang itu bisa dipakai beli surga ya kan? Enggak ya. Masuk neraka jelas ya. Biarin emasnya ratusan kilo Bu ya, kalau dapat koruptor Bu ya, tidak akan bisa memasukkan ke surga. Surga tidak bisa dipakai dengan dibeli dengan emas Bu ya. Iya. Surga diberinya dengan apa? Dengan ketakwaan, dengan akhlak yang baik, akhlak yang mulia itu Bu ya. Jadi kalau surga diberi dengan ketakwaan, dengan akhlak yang mulia, orang miskin juga bisa Bu. Bisa kan? Bisa. Makanya gini Bu ya, tapi di sini nggak ada Bu ya. Saya tambahkan aja Bu ya. Ini Rasulullah Bu ya. Rasulullah itu diperlihatkan Bu ya, bukan melihat, diperlihatkan, beda Bu ya. Diperlihatkan sama melihat beda ya. Diperlihatkan Ibu, di surga itu kata Rasulullah banyak orang miskin. Nah, diperlihatkan banyak orang miskin. Nah, kemudian melihat lagi, diperlihatkan lagi. Nah, di neraka itu kebanyakan orang perempuan gitu Bu ya. Nah, bukan di neraka ya. Di surga kebanyakan orang miskin, di neraka kebanyakan perempuan. Diperlihatkan bukan melihat Bu ya. Nah, seperti ini, Rasulullah sedang berjalan ya, tiba-tiba Rasulullah mundur. Ditanya sama sahabatnya, "Wahai Rasulullah, kok engkau mundur?" Ya. Rasulullah diperlihatkan ya, diperlihatkan neraka itu ya. Jadi seperti itu ya. Ya diperlihatkan aja, nggak sekilas juga diperlihatkan. Nah, diperlihatkan itu ya. Nah, jadi Ibu, jadi nggak apa-apa, ini hadis juga Bu ya. Tapi di sini kan nggak ada Bu ya. Jadi Bu, jadi orang miskin Bu ya, yang takwa akhlaknya baik masuk surga. Makanya di surga itu banyak orang miskin. Nah, miskin yang mana? Yang takwa dan akhlaknya baik, akhlaknya mulia gitu Bu ya. Jangan udah miskin apalagi udah miskin gak takwa gitu Bu ya. Ya miskin, takwa, akhlaknya baik itu masuk surga. Masuk surganya duluan Ibu ya, daripada orang kaya ya. Orang kaya itu 500 tahun setelah orang-orang miskin masuk surga, baru orang kaya yang baik masuk surga gitu. Seperti ini Bu ya, diceritakan Abdurrahman bin Auf ya kan, yang paling kaya itu ya.
ya, siapa yang tahu ceritanya? Nah, itu paling kaya, tapi kayanya kan dipakai untuk infak ya, diinfakkan, disedekahkan. Nah terus kata Rasulullah itu yang kaya itu ya tetap sahabat padahal ya, yaitu masuk surganya paling belakangan. Kata yang si kaya itu kan aku apa namanya kan harta aku diinfakkan, harta aku disedekahkan gitu. Maksudnya mau jawaban Rasulullah masuk surga duluan, tapi enggak, tetap ya walaupun sahabat kaya raya, kemudian apa namanya sahabat kaya raya, dermawan gitu Bu ya, tapi tetap masuk surganya belakangan gitu Bu ya. Hisap dulu. Hah? Dihisap dulu. Ya iyalah, hisab ya Bang. Sama ya. Jadi gitu ya. Nah Ibu, orang miskin, takwa dan akhlak yang mulia kan barusan ada kan? Akhlak mulia itu masuk surga, paham Bu ya? Nah kemudian yang perempuan, nah kenapa perempuan kok banyak di neraka ya? Rasulullah diperlihatkan Bu ya, diperlihatkan neraka. Di neraka itu kebanyakan perempuan. Kenapa? Perempuan yang tidak bersyukur kepada suaminya, paham ya? Jadi suka ngegerutu sama suaminya ya, tidak boleh, itu namanya kufur nikmat ya. Kufur apa Bu? Nah ini apa, ingat yang masih pada suami ini, kalau kebanyakan kan udah ingat yang masih pada suami ya, tidak boleh kufur kepada suami Bu ya, tidak boleh kufur kepada pemberian suami. Bahasa saya mah ulah sok ngalingitkeun gitu ya, ulah sok ngalingitkeun, jangan ngilangin apa yaitu pemberian dari suami. Nah itu Ibu, orang yang dikatakan kufur nikmat Bu ya, suka apa Bu? Suka tidak bersyukur kepada suami ya, tidak boleh Bu ya. Kan udah pernah dikasih itu apa sih namanya WA kan, udah pernah kalimat-kalimatnya udah sampai nama situ di WA kan. Iya, jadi apa yang masih pada punya suami Bu ya, kalau dikasih sama suami Bu ya, jangan suka ngerutu ya, itu namanya kufur nikmat, tidak mensyukuri apa yang diberikan oleh suami. Itulah banyak masuk neraka ya. Kenapa? Ya sebatas itu, karena gitu ya. Nah gitu. Terus apa lagi? Karena perempuan itu apa namanya, agamanya kurang, akalnya kurang, tapi nggak boleh protes. Kalau ada orang yang satu pasti protes ya, paham? Kalau ada orang yang satu pasti proses ya. Jadi Ibu, perempuan itu akalnya kurang, agamanya kurang. Nah, terus kok bisa begitu ya Rasulullah? Iya, karena Bu ya kesaksian perempuan 2 Bu ya, akal kan? Nah, kesaksian laki-laki satu ya. Kemudian yang kedua apa tadi, saya lupa. Satu akal, 2 apa tadi lupa aku sampai ngurus masuk. Saya juga yang ngomong juga lupa. Jadi tidak ya kufur kepada suami Bu ya. Nah terus kemudian apalagi akalnya kurang, akalnya kurang. Kenapa? Karena kesaksian perempuan harus 2, kalau laki-laki cukup 1 akal kan. Nah kemudian apa tadi, ibadahnya, agamanya kurang. Kenapa agamanya kurang perempuan Bu ya? Karena kalau haid kan nggak menjalankan sholat, kalau nipas nggak menjalankan sholat, nggak menjalankan puasa. Itulah kekurangan perempuan dari agama. Terus nggak usah protes, orang sohibiyah juga pada protes. Tapi kalau ada orang satu pasti proses ya, nggak boleh apa, nggak boleh protes ya. Memang udah begitu kodratnya ya, udah begitu kodratnya Bu ya. Jadi nggak boleh protes, kok begini benar, pasti itu banyak pertanyaan. Enak nggak sholat. Ya kan, kalau ada orang satu itu pasti pertanyaannya banyak Bu ya. Nah gitu, paham ya. Nah jadi nggak usah protes Ibu ya. Kalau mau masuk surga ya takwa, akhlak yang baik, masuk surga gitu. Jangan kufur, kalau apalagi kufur sama suami ya. Nah, jadi gitu ya, jangan suka kufur kepada suami. Maksudnya tidak mensyukuri apa yang diberikan oleh suami. Masuk neraka mau? Enggak.
Nah, kalau enggak, nih yang masih pada suami nih. Saya mah paling sayang. Kemarin kan saya nanya juga kalau anak-anak suka nggak. Ya itu ibu itu ngomongnya salah, bukan nifak, bukan kufur ya. Nah, kemarin kan menceritakan tentang nifak, nggak boleh, bukan nifak, kufur ya bu, kufur. Kan dia nanya anak-anak segala kurang kalau kurang itu namanya tidak syukur nikmat, dan namanya kufur nikmat. Kufur bukan nifak bu ya. Kalau nifak itu munafik ya, nggak boleh anak kita disebut munafik. Ya udah jam 3 ibu gimana? Iya, enak banget ya. Jam 3 kagak ngerti. Udah jam 3 bu ya. Jadi dicukupkan dulu bu ya. Kan masih ada kewajiban yang penting yaitu sholat asar ya. Tutup bu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau punya ilmu, dapat ilmu di apa bu? Dimanfaatkan gitu. Jadi ilmu yang manfaat tuh ya. Jangan banyak ilmu tapi nggak dimanfaatkan, rugi.